Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Untuk yang belum berlangganan, silahkan berlangganan, tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Boruto episode 283 diperkirakan akan rilis pada 15 Januari 2023. Dimana di sini kami akan membagikan alur ceritanya sesuai manga yang diprediksi akan diadaptasi dari manga Sasuke Retsuden chapter 4 juga. Berikut alur ceritanya chapter 4 bagian ke-1. Kelanjutan dari Sasuke dan Sakura yang melihat Penzilla di perpustakaan di Tatar. Sasuke berkata bahwa salah satu rekan selku adalah penjaga perpustakaan. Dia penggila judi. Kalau kamu memancingnya dengan taruhan, dia pasti akan menerimanya. Sakura menjawab, orangnya pasti yang duduk di sana itu bukan? Sasuke berkata, ya itu dia. Dia bisa jadi andalan kunci kita menuju ke peta surga. Aku akan memancing perhatiannya dulu, lalu kau datanglah untuk mulai bertindak. Kemudian Penzilla tampak bermain dengan napi yang lain. Napi yang lain berkata, sial, sepertinya aku kalah. Penzilla tampak senang di sini. Kemudian Sasuke menemui Penzilla dan berkata, ini dia wajah yang tak kuduga. Tak kusangka aku akan bertemu denganmu di tempat ini, Sasuke. Kemudian Penzilla melihat Sasuke dan berkata, ini dia wajah yang tak kuduga. Tak kusangka akan bertemu denganmu di tempat ini, Sasuke. Sasuke berkata, mungkin, tapi aku juga bisa bilang yang sama padamu. Padahal aku yakin kalau satu-satunya hal yang membuatmu tertarik adalah judi. Oh sorry ya, aku juga boleh baca dan pinjam buku ini. Atau lebih tepatnya aku melihat-lihat gambarnya. Yang ini keren, penuh dengan monster naga yang sudah punah dulu kala. Tampak Penzilla sembari memegang buku perpustakaan. Penzilla tampak menunjukkan buku itu kepada Sasuke. Di buku itu berkata, Titan, naga besar dengan leher dan ekor panjang. Sebagian tulang dari makhluk ini telah ditemukan di area sekitar observatorium ini. Tulang kaki depan atas Titan ini cukup panjang, menempatkan pundaknya lebih tinggi dari pinggulnya, dan juga memiliki ciri khusus dengan leher yang panjang. Kemudian Penzilla berkata, kau suka buku soal naga? Aku bisa carikan beberapa favoritku. Kemudian Sasuke menjawab, tidak juga, tapi ada satu buku yang sedang kucari. Penzilla tampak bertanya-tanya. Sasuke melanjutkan, judulnya adalah Peta Surga. Kemudian agak bingung Penzilla menjawab, Peta Surga? Aku nggak pernah dengar. Kita bisa coba cari di katalog buku dan cari tahu lokasinya. Tapi pertama kita harus cari orang yang bisa membaca. Ternyata Sasuke bisa membaca dan Penzilla senang mendengar hal itu. Kemudian Penzilla mencari katalog di buku perpustakaan. Penzilla berkata, ini dia, ketemu. Ini adalah katalog lengkap perpustakaan ini. Kemudian mereka seksama mencari buku peta surga itu. Sasuke menemukan dan dia berada di rak bawah tanah buku 1 strip 24. Penzilla tampak terkejut dan berkata, bawah tanah? Kurasa kau tak akan bisa dapat buku itu. Katanya mereka hanya menyimpan buku paling berharga di sana. Harta karun yang asli. Kita tak akan bisa beli buku itu bahkan dengan gaji seumur hidup kita. Lupakan saja meminjam buku itu. Kalau kau turun saja ke sana, kau akan dapat hukuman terberat tanpa ditanya lagi. Hukumannya adalah hukuman gantung. Sasuke berkata, sayang sekali. Kemudian Sakura tiba-tiba datang dan berkata, tadi kau bilang mencari peta surga, itu kedengarannya menarik. Penzilla memperhatikan dan ternyata itu adalah Sakura, yaitu Bu Dokter di sana. Sakura berkata, aku sudah lama ingin belajar astronomi. Penzilla menjawab, maaf tapi buku peta surga itu terlarang. Tapi aku yakin kau bisa cari buku lain yang berisi soal astronomi. Sakura kemudian menjawab, tapi tak akan ada yang tahu kalau aku menyelinap di tengah malam kan? Jadi bisa pinjamkan kuncinya padaku? Penzilla tampak terkejut dan berkata, tidak bisa Bu, aku tak bisa pinjamkan kunci itu, bahkan padamu Dok. Mereka pasti akan menggantungku juga karena itu. Kemudian Sakura berkata, kalau begitu, bagaimana kalau kita buat itu jadi taruhan? Penzilla tampak terdiam di sini dan cemas. Sakura berkata, bagaimana kalau Silo atau Hanafuda? Apa permainan favoritmu dealer yang pilih? Dan kalau aku menang, kau berikan kunci itu padaku tentunya. Penzilla tampak kebingungan dan berkata, tapi kalau kau ketahuan leherku juga yang jadi taruhan. Sakura menjawab, para penjaga tak sering ke bawah sana kan?
Aku akan pergi malam hari baca sebentar lalu langsung ku kembalikan padamu. Aku janji. Tampak Pensila terdiam dan semakin bingung. Kemudian dia menggebrak meja dan berkata, "Oke, aku setuju." Sakura bergembira dan berkata, "Itu baru semangat. Jadi apa permainannya?" Kemudian Pensila berkata, "Biar ku pikir dulu." "Baiklah, ayo kita main Starlines." Sakura dan Sasuke tampak kebingungan dengan permainan Starlines. Kemudian Pensila menjelaskan, "Ini salah satu permainan standar kami di observatorium ini. Tujuannya adalah membuat susunan kartu yang berbeda memakai set tertentu dari 12 kartu. Beberapa bulan yang lalu orang yang membereskan bagian rak menemukan satu set kartu dan aturannya seperti hadiah dari surga." Kemudian Pensila tampak mengambil kartu dari rekannya. Di sana ada 12 kartu dengan gambar yang berbeda. Pensila berkata, sebuah deck memiliki total 60 kartu 12 gambar yang berbeda. Masing-masing ada 5 pasang. Tiap pemain memulai dengan 6 kartu. Jadi sama seperti poker, kau bertukar kartu berharap membuat susunan untuk bisa menang. Sakura tampak mengamati masing-masing dari kartu tersebut. Kemudian mereka tampak memulai permainan itu. Sasuke berkata, "Sakura, saat kau pura-pura bermain melawannya, aku akan cari saat yang tepat untuk memakai genjutsu." Kemudian Sakura menjawab, "Tidak usah, itu artinya curang kan?" Sasuke panik dan berkata, "Memang kenapa? Aku pasti bisa." Sakura percaya diri dan berkata, "Dengar, aku bukan murid terbaik Nona Tsunade di julukan saja." Sasuke tampak berpikir dan berkata di benaknya, "Tapi kan Tsunade payah sekali saat berjudi." Sakura dan Pensila tampak memulai permainan kartu ini. Tanpa diduga saat bermain kartu, mereka selalu draw setiap permainannya. Ini membuat Pensila sangat kesal. Pensila berkata, "Mana mungkin, mustahil, kau pasti curang kan?" Sakura percaya diri berkata, Wah, kau mau menggeledahku untuk membuktikannya." Pensila tampak berkeringat dan berkata, "Sekali lagi." "Boleh saja," kata Sakura. Permainan berlangsung sampai 5 kali, tetap saja mereka seri. Ini membuat Pensila stres tentunya. Pensila berkata, "Baiklah, anggap saja kau menang. Ini kunci kerak bawah tanah, tapi setelah kau selesai, cepat kembalikan padaku ya." Pensila memperingatkan, "Hanya karena kau mencari buku yang ada di katalog, tidak menjamin kau akan menemukan rak tempatnya di bawah sana." Sakura menjawab, "Kenapa begitu?" Pensila menjelaskan, saat mereka memperbaiki observatorium, pihak istana yang bertugas menjaga koleksi itu. Dan saat itu banyak buku yang jadi hilang. Sangat menyebalkan kan? Para orang istana itu tak tahu harta macam apa yang mereka bawa itu. Pokoknya sekarang kau sudah tahu kan? Kemudian Sakura menjawab, "Aku tak akan berharap begitu besar. Terima kasih." Kemudian saat malam hari, Sasuke dan Sakura menuju ke perpustakaan itu. Lalu bagaimana kemudian, saksikan kelanjutannya di video berikutnya ya.